tentang eh, materi yang kami pelajari, yaitu tentang simulasi sistem PPS sederhana berbasis inverter satu pasang. Di sini kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Christian Sihombing. Saya Arif Ibransyah Pasaribu. Saya Irfan Maulana. Oke, izinkan kami menjelaskannya, dan yang pertama akan menjelaskannya itu teman kami, yaitu Arif Febriansyah Pasaribu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori dari sistem Stable Power Supply atau UPS berbasis inverter satu fasa. UPS merupakan sistem yang berfungsi untuk menyediakan daya cadangan ketika terjadi gangguan listrik, sehingga beban tetap mendapatkan suplai listrik tanpa terputus. Prinsip kerja UPS adalah mengubah tegangan AC menjadi DC menggunakan rectifier, kemudian menyimpan di dalam baterai, dan saat diperlukan diubah kembali menjadi AC menggunakan inverter. Inverter bekerja menggunakan metode PWM, yaitu mengatur lebar pulsa untuk menghasilkan gelombang yang mendekati sinusoidal. Namun gelombang ini masih mengandung harmonisa. Untuk mengurangi harmonisa, digunakan filter LC yang berfungsi memperhalus gelombang output. Kualitas gelombang ini dapat diukur menggunakan THD, di mana semakin kecil nilainya maka semakin baik kualitas daya yang dihasilkan. Secara keseluruhan, UPC berfungsi untuk menjaga kestabilan dan kontinuitas suplai listrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja rangkaiannya, yaitu gambar rangkaian ketika PLN aktif dengan saklar 1 off dan saklar 2 off dan saklar 3 on. Tapi di sini sebenarnya penjelasannya ada 2 rangkaian, tapi perbedaannya cuma saklar on dan off-nya tempatnya berbeda. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskannya tentang rangkaian-rangkaian ini, komponennya. Itu yang pertama di situ ada ini input atau sumber AC, yaitu rangkaian diawali dari sumber tegangan AC. Terdapat saklar untuk on-off system. Lalu kita menggunakan transformator yang berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan tegangan. Tapi di sini kita menggunakan menurunkan ya. Lalu di sini ada output masih berupa AC. Nah, di sini ada yang namanya dioda bridge yang berfungsi mengubah AC menjadi DC. Pada saat ini output masih berdenyut tetapi belum halus ya. Lalu untuk menghaluskannya itu kita menggunakan yang namanya komponen kapasitor yang dipasang setelah penyiarah yang berfungsi untuk meratakan tegangan DC dan mengurangi riak. Lalu di sini ada DC link. Tegangan DC disimpan sementara, itulah waktu PLN off kan, itulah disimpan. Itu menjadi sumber untuk inverter. Nah, di sini ada terdiri dari 4 saklar inverter H bridge, atau bisa kita tahu dengan MOSFET IWT, yaitu bekerja dengan sistem switching PWM yang fungsinya ya udah kita tahu kan, mengubah DC menjadi AC kembali. Nah, frekuensi dan bentuk gelombang di sini kita dapat mengaturnya ya. Lalu kita menggunakan lagi di sini filter output dari induktor kapasitor yang fungsinya itu menghaluskan gelombang PWM untuk mendekati gelombang sinus. Lalu di sini ada output Vout. Hasil akhirnya berupa tegangan AC yang lebih stabil dan terkontrol. Nah, kesimpulannya ini rangkaian ini bekerja dengan proses AC diubah menjadi DC, yaitu DC itu adalah yang disimpan di baterai, lalu diubah lagi menjadi AC terkontrol. Nah, penjelasan cara kerja rangkaiannya ini, proses utamanya itu terjadi adalah tegangan AC awal distabilkan dan disesuaikan oleh transformator, kemudian diubah lagi menjadi DC oleh penyiarah agar lebih mudah dikontrol. Selanjutnya, inverter mengubah kembali menjadi AC dengan frekuensi dan bentuk gelombang yang diatur.
Hal ini penting karena tegangan dari sumber tidak selalu sesuai kebutuhan beban. Beberapa aplikasi membutuhkan frekuensi tertentu, gelombang lebih halus, mendekati sinus, agar aman untuk digunakan pada peralatan sehari-hari. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya pertama yaitu tegangan dan frekuensi bisa dikontrol, output lebih stabil, fleksibel untuk berbagai beban. Ya, kekurangannya rangkaiannya lebih kompleks dia, membutuhkannya pula kontrol switching atau PWM, ada menggunakan juga rugi daya. Jadi rangkaian ini sangat penting dalam dunia teknik elektro karena memungkinkan kita untuk mengubah, mengatur, dan mengontrol energi listrik sesuai kebutuhan, baik dari sisi tegangan, frekuensi, maupun kualitas. Untuk outputnya, saya akan alihkan untuk teman saya yang bernama Irfan. Baik, di sini kita sudah memiliki gambar gelombang output, di mana di sini menunjukkan ke gelombang yang pertama ada gelombang V-in, yang kedua ada gelombang arus pertama atau I1, dan yang ketiga ada bentuk gelombang dari V-out atau tegangan output. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai V-in, di mana itu merupakan tegangan input dengan nilai puncak yaitu kurang lebih 311 volt dengan nilai RMS sama dengan 220 volt. Itu bisa dicari dengan rumus yaitu VRMS sama dengan V peak dibagi dengan akar 2 sama dengan 311 dibagi akar 2 sama dengan 220 volt. Itulah tegangan RMS-nya sesuai dengan bentuk pada gelombangnya menunjukkan bahwasanya paling tinggi yaitu 220 volt. Hal ini menunjukkan bahwasanya sumber benar-benar mempresentasikan tegangan PLN standar, yaitu 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Gelombang juga menunjukkan bahwasanya tidak ada distorsi harmonik, ya, atau artinya sumbernya itu ideal. Kemudian yang ketiga ada tegangan output atau V-out dengan amplitude yang hampir sama dengan V-in tadi, yaitu kurang lebih 311 volt, dengan membentuk gelombang sinus murni dengan THD atau total harmonic distortion sangat kecil. Itu artinya menunjukkan bahwasannya inverter ini mampu menghasilkan gelombang sinus asli dengan tidak ada penurunan tegangan signifikan. Untuk errornya bisa kita lihat, bisa kita cari dengan rumus, yaitu persen error sama dengan tegangan output dikurang dengan tegangan input dibagi dengan tegangan input dikali dengan 100% sama dengan 0%. Itu menunjukkan bahwasannya regulasi tegangan dari input ke output itu sangat baik. Bentuk gelombang yang kedua itu merupakan gelombang arus atau I1, di mana membentuk gelombang yaitu sinusoidal yang tidak terdistorsi. Itu menandakan bahwasannya bebannya itu linear dan tidak ada switching noise besar dari inverter. Kemudian untuk pastanya sendiri dari grafik pada yang kedua itu terlihat bahwasannya puncak I1 tidak sejajar dengan V-in. Itu artinya adanya sudut fasa di arus tersebut. Nah, jika I1 tertinggal, maka bebannya itu akan bersifat induktif seperti motor atau trafo. Kemudian jika I1 mendahului, itu berarti bebannya bersifat kapasitif. Nah, dari gambar itu dapat kita lihat bahwasannya kemungkinan arusnya itu sedikit tertinggal, yang artinya bebannya yaitu merupakan beban induktif ringan atau RL. Kemudian untuk estimasi faktor dayanya, karena pergeserannya kecil, maka cos B-nya itu sekitar 0,5 sampai dengan 0,95, artinya cukup efisien dan daya reaktif masih kecil, meskipun masih ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis untuk gelombang ketika PLN tidak aktif atau dia dari DC, dari baterai inputnya. Oke, yang pertama di situ ada bentuk gelombang I2 yaitu arus input dari baterai, kemudian di situ ada I3 yaitu arus output setelah filter LC, kemudian di situ ada V1 yaitu tegangan baterai buat tegangan input, di situ ada V2 yaitu tegangan output inverter, kemudian di situ ada V-out yaitu tegangan output setelah difilter dengan induktor kapasitor. Baik, untuk bentuk gelombang yang pertama itu membentuk gelombang berupa pulsa switching frekuensi tinggi atau PWM
dengan amplitudo yang relatif besar dan rapat. Itu artinya frekuensinya tinggi. Nah, arus ini mencerminkan proses switching inverter dari MOSFET atau IGBT. Karena inverter bekerja dengan teknik PWM, maka arus yang ditarik dari baterai tidak sinusoidal, melainkan berupa pulsa. Untuk nilai arus yang tinggi itu menunjukkan bahwasannya beban itu cukup signifikan. Kemudian ada efisiensi switching dan duty cycle yang cukup besar. Eh, Di situ bisa kita analisis bahwasannya semakin rapat pulsa atau frekuensi switching tinggi, maka kualitas output bisa lebih halus setelah difilter. Namun eh, di itu juga berarti bahwasannya regi switchingnya itu akan meningkat dan akan menimbulkan potensi panas pada komponen ketika naik. Kemudian situ ada gelombang I3, itu arus output setelah filter LC dengan karakteristik gelombangnya yaitu gelombangnya terlihat mendekati sinusoidal. Dia jauh lebih halus dibanding dengan I2. Itu eh, artinya filter LC itu bekerja dengan baik, di mana L atau induktor itu menahan perubahan arus mendadak, kemudian kapasitor atau C dia akan meratakan tegangan. Maka hasilnya komponen frekuensi tinggi dari PWM berhasil ditekan dan arus menjadi arus AC sinusoidal yang stabil. Itu menunjukkan bahwasannya filter LC bekerja dengan efektif dan arus yang sampai ke beban itu lebih aman dan minim harmonisa. Kemudian yang ketiga ada V1 atau tegangan baterai dengan karakteristik bentuk gelombang yaitu garis lurus konstan di sekitar 12 volt sesuai dengan kapasitas baterai yang digunakan yaitu 12 volt. Untuk analisisnya, baterai ini bekerja dalam kondisi stabil, tidak terlihat adanya drop tegangan yang signifikan dan ripple yang besar. Itu menunjukkan bahwasannya sistem sumber atau baterai itu bekerja dengan cukup kuat dan stabil, tidak ada indikasi overloading atau discharge ekstrim. Kemudian ada bentuk gelombang V2, yang keempat yaitu tegangan output inverter. Itu sebelum difilter dengan filter LC. Nah, karakteristiknya itu masih berbentuk PWM atau gelombang kotak cepat dengan amplitudo sekitar 0 sampai dengan 12 volt. Ini merupakan hasil langsung dari switching inverter. Itu tegangannya masih mengandung yaitu harmonisa tinggi dengan komponen frekuensi switching. Artinya bahwasannya situ V2 itu belum layak untuk beban sensitif. Kemudian dia perlu difilter. Nah, setelah difilter, maka keluarlah bentuk gelombang yang kelima, yaitu Vout, dengan tegangan output setelah difilter oleh LC. Dengan karakteristik bentuk gelombangnya, yaitu bentuk gelombang sinusoidal halus dengan frekuensi 50 Hz. Amplitudo yang lebih rendah dibanding ideal dengan PLN, karena sumbernya hanya 12 volt. Nah, untuk menaikkannya agar menjadi 220 volt AC, kita bisa menggunakan trafo tambahan, yaitu trafo step up, untuk menaikkan tegangan output ini dari 12 volt ke 220 volt. Nah, dari sini bisa dilihat bahwasanya filter LC berhasil mengubah PWM menjadi sinus, namun tegangannya masih rendah, yaitu sekitar 12 volt sesuai dengan tegangan inputnya. Untuk menaikkannya itu tadi kita bisa menggunakan trafo step up dari 12 ke 220 volt. Ini menunjukkan bahwasannya kualitas gelombangnya sudah cukup baik. Namun untuk level tegangannya dia masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mungkin untuk rumah tangga. Maka diperlukan trafo step up untuk menaikkan tegangan dari 12 volt ke 220 volt. Oke, sekian. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai simulasi kami tentang UPS dengan berbasis inverter satu fasa. Terima kasih. Baik, saya kira presentasi kami sudah menjelaskan dan merangkum semuanya. Kami dari kelompok 9, jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi atau dimaafkan. Terima kasih.